Assalamualaikum Pak Wahyudin. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Asep. Gimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah sehat Pak Wahyudin. Ini kebetulan nih Pak Wahyudin, saya mau ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan dengan Pak Wahyudin. Boleh. Mengenai apa tuh kira-kira Pak Asep? Sampai-sampai Ini menyempatkan waktunya untuk ngobrol dengan saya. Ya. ini Pak Wahyudin tentang permasalahan proses pembelajaran di kelas saya. Saya menemukan siswa yang apabila sedang belajar dengan saya itu dia selalu mengalihkan fokusnya gitu sehingga pembelajaran jadi tidak fokus, bahkan dia mempengaruhi teman dan saya pun jadi teralihkan dengan fokus dia gitu ketika pembelajaran berlangsung itu. Oke, jadi di sini intinya Pak Asep mempunyai siswa yang istilahnya selalu mengalihkan atau istilahnya tidak fokus dalam belajar gitu ya. Jadi sehingga Iya, mengalihkan betul. fokus Pak Asep dan juga teman-temannya di kelas gitu ya Pak Asep. Betul Pak gitu Pak. Baiklah Pak Asep, mungkin akan saya coba membantu mungkin dari permasalahan ini ya Pak Asep ya. Nah, Iya. Pak Asep kira-kira sekarang maunya bagaimana dan tujuan dari percakapan ini apa nih yang diharapkan dari percakapan ini kira-kira? Nah, saya berharap Bapak bisa membantu gitu tentang mengatasi masalah yang saya alami, yaitu dia tadi mengenai anak yang selalu mengalihkan perhatian gitu ketika pembelajaran berlangsung. Nah, saya ingin saran dan solusi dari permasalahan ini dari Bapak gitu. Oke. Nah, mungkin dari pemantauan Pak Asep nih, yang dilakukan untuk mengalihkan perhatian Bapak dan teman-temannya di kelas itu seperti apa? Nah, bisa diceritakan tidak? Nah, misalkan dia memukul-mukul meja gitu, Pak. Terus dia mengeluarkan nyanyian gitu sehingga ya pembelajaran pun jadi buyar gitu, malah jadi memperhatikan kepada dia karena dia memukul-mukul meja gitu di dalam kelas itu. Oh, mungkin seperti itu ya, cara mengalihkan fokusnya yang dilakukan Iya, siswa tersebut. Oke. iya betul Nah, betul Pak. nah jadi yang menurut Pak Asep nih, idealnya yang Pak Asep inginkan di kegiatan pembelajaran itu seperti apa nih? Ya, mungkin idealnya saya menginginkan ketika pembelajaran itu dengan suasana yang senang dan gembira, ya jauh daripada kegaduhan dan semuanya bisa fokus gitu untuk mengikuti pembelajaran gitu. Ya, oke. Jadi intinya semua siswa fokus gitu ya, Pak, Iya, untuk mengikuti itu Pak, pembelajaran. maksudnya Oke. fokus ya. Nah, kalau misalkan digambarkan nih eh, kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung saat ini yang biasa Pak Asep laksanakan sebelumnya. Kalau dinilai dari rentang angka 1 sampai 10 kira-kira sekarang berada di angka berapa tuh kira-kira? Mungkin posisi sekarang ini saya berada di angka 5 kayaknya paling rendah sekali gitu. Tapi 5 tersebut Bapak ambil misalkan dari hanya secara keseluruhan gitu ya Pak. Iya, Apakah iya. semua siswa tidak fokus atau bagaimana? Atau hanya Iya, karena sebagian? mungkin itu karena pengalihan dari siswa yang satu tadi dia tadi gitu. Dia malah ketika belajar itu kan selain mukul-mukul meja, dia malah minta izin keluar, mau ke toilet dan sebagainya sehingga proses pembelajarannya menjadi terganggu gitu hanya dengan satu siswa itu gitu. Oke, jadi intinya sebagian besar siswanya sudah fokus, namun
fokusnya itu Ya, teralihkan oleh satu orang siswa tersebut gitu. nah betul Tuh. betul gitu Pak. Hmm, jadi intinya Pak Asep ingin murid Bapak ini bisa fokus menyimak penjelasan Bapak pada saat Bapak mengajar supaya murid Bapak ini, nah kira-kira supaya murid Bapak ini bisa fokus menyimak penjelasan Bapak ya secara keseluruhan ya. Ya. Eh, Kira-kira apa saja yang perlu Bapak lakukan nih? Nah, mungkin saya juga sudah merencanakan nih dengan adanya permasalahan ini gitu, dengan adanya siswa yang tidak fokus itu dan malah mengalihkan perhatian. Saya ingin mencoba membuat media pembelajaran yang lebih menarik gitu. Karena Mhm. mungkin dengan media pembelajaran itu bisa membuat siswa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran saya gitu. Hmm, bagus bagus, betul. Nah, dari pernyataan itu, jadi intinya untuk membuat apa, membuat lebih fokus mungkin, anak yang kurang fokus tadi istilahnya, Pak Asep menganggapnya agak bosan mengenai media yang ditampilkan Pak Asep. Jadi Pak Asep ingin istilahnya bereksplor untuk membuat media baru gitu ya dalam menyampaikan pembelajaran mungkin itu ya? Iya, betul betul. Saya ingin mencoba merubah gitu proses pembelajaran ini yang asalnya medianya monoton, saya juga akan merubah untuk media yang lebih menyenangkan gitu untuk siswa. Oke. Nah, kira-kira selain membuat media yang Pak Asep rencanakan barusan, kira-kira ada lagi tidak rencana lain misalkan yang menjadi rencana Pak Asep ke depan? Nah, mungkin ke depannya saya juga akan mengajak berbicara dengan anak tersebut karena itu kan hanya satu orang, tapi dengan satu orang tersebut bisa mempengaruhi orang banyak. Nah, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan anak tersebut, apa yang menjadi alasan, anak tersebut melakukan, hal itu gitu, agar saya juga dapat, mengevaluasi pembelajaran saya gitu. Oke, kira-kira nih, dari 2 rencana yang Pak Asep utarakan barusan gitu ya, mungkin ada apa, ada rencana prioritas yang akan Pak Asep terapkan terlebih dahulu. Kira-kira yang mana nih Pak Asep? Mungkin yang lebih prioritas saya lebih ke langkah pertama itu sih lebih mengajak anaknya dulu tersebut, karena itu bisa terjadi, itu timbul karena memang dari diri anaknya tersebut yang memang sudah bosan mengikuti pembelajaran. Dan yang kedua, ketika saya sudah mendapatkan informasi dan alasan kenapa anak tersebut melakukan hal itu, baru saya akan, melangkah, ke media pembelajaran, yang saya sajikan untuk pembelajaran. Oke, mungkin prioritasnya itu ya. Jadi, Iya iya. Pak Asep sudah punya gambaran nih. Tapi, kira-kira nih Pak Asep dari 2 rangkaian yang, sudah diprioritaskan tadi, kapan nih akan dimulai proses-proses tersebut? Nah, kebetulan saya kan di sini guru kelas, mungkin mulai besok juga itu saya lakukan dan, eee, mulai saya jalankan gitu apa yang menjadi rencana saya untuk menjadikan kelas saya dan murid-murid saya menjadi fokus kembali untuk, mengikuti pembelajaran saya. Bagus. Nah, dari gambaran Pak Asep melihat, melihat kondisi mungkin Pak Asep sudah tahu kondisi anak-anak Bapak di kelas ya. Nah, dari rencana-rencana yang Pak Asep gambarkan, kira-kira membutuhkan waktu berapa nih untuk menerapkan konsep Pak Asep tersebut? Mungkin itu membutuhkan waktu sekitar 1 mingguan, Mbak, untuk membenahi anak tersebut. Itu mudah-mudahan dalam kurun waktu 1 minggu itu dia bisa berubah gitu. Oke, bagus sekali Pak Asep ya. Nah, jadi sekarang Pak Asep sudah
punya gambaran mengenai langkah-langkah, yang akan Pak Asep ambil mungkin ya, dan akan Ya, dilaksanakan, sesegera mungkin. Nah, eee, kira-kira saya pengen tanya nih dari pertemuan yang kita lakukan kali ini, bagaimana perasaan Bapak dan apa yang Bapak dapatkan, dari percakapan kita? alhamdulillah setelahnya berbicara dan bertemu dengan Pak Wahyudin, saya menjadi plong, Pak, terus terang. Oke. Dan di kelas pun, saya akan mencoba apa, merubah, tentang apa tadi hal-hal yang sudah Pak Wahyudin, usulkan, sarankan terhadap saya, maka saya akan, mencobanya di kelas nanti. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wahyudin. Alhamdulillah ya kalau misalkan Bapak merasa seperti itu, ya terima kasih atas waktunya ya. Mungkin di pertemuan, selanjutnya saya juga pengen tahu hasil dari langkah-langkah yang Pak Asep, jalankan di kelas gitu ya. Mungkin nanti bisa ceritakan kembali ke saya Pak Ya. Asep ya. Ya, tentu tentu, Pak. Nanti saya akan bercerita bagaimana kejadian di kelas atau situasi di kelas setelahnya saya menjalankan apa-apa yang menjadi rencana di hari ini, gitu. Oke oke, eee Oke Pak Asep, sepertinya Pak Asep sudah menemukan solusi atas permasalahan Pak Asep ya. Ya, Kebetulan alhamdulillah Pak Wedin. Terima kasih iya, atas saran dan solusinya. Mohon maaf tadi saya sudah mengganggu waktu Pak Wahyudin tidak untuk apa mendengarkan pembicaraan saya. Terima kasih Pak Wahyudin. tidak apa-apa Pak Asep, terima kasih juga ya. Mari kita lanjutkan aktivitas kita ya. Iya Pak Wedin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi